tidur di hotel ini juga. Berarti mereka berdua tidur di sini dong semalam. Mereka udah jadian. Gue memang bodoh. Kenapa waktu itu gue udah nyatain cintaku sama perempuan itu? Ternyata dia nolak gue. Malu-maluin. Surat izin apa? Aku mau aborsi. Ada apaan sih, Pi? Kamu ingin membunuh darah daging kamu sendiri. Hah? Salsa yang baik hati dan tidak sombong, ya jangan nangis. Eka pasti akan bantu Ye. Kalau memang Dennis sudah melakukannya, Dennis harus tanggung jawab. Nggak bisa begitu dong. Gue mesti tanyain dulu sama cucu gue si Dennis. Bener apa kagak dia yang bikin? Enak aja. Emangnya si Dennis doang yang punya cucarowo? Ya laki-laki lain juga punya cucarowo. Tapi Dennis sudah melakukannya, Mi. Jadi Dennis memang harus bertanggung jawab. Ya nggak bisa begitu. Kita mesti selidikin dulu. Bener apa kagak si Dennis yang bikin? Duh, bisa aja zaman sekarang tuh macem-macem, Net. Sampai tahu aja tuh si Belantung Nangka minta dikawinin sama si Dennis. Bener kawin? Kalau Dennis nggak mau menikahi Salsa, Salsa akan tetap menjaga bayi ini, Tante. Salsa nggak mau membunuh darah daging Salsa sendiri. Salsa yang baik hati dan tidak sombong, itu artinya anak Ye nggak ada papinya. Apa boleh buat, Tante? Salsa akan merawat bayi ini sampai dewasa. Meskipun tidak ada papanya. Oh, nenek. Itu tidak baik. Karena apa? Nama keluarga Eke bisa hancur. Papi, Ye kepala rumah tangga. Ya harus melakukan sesuatu, Papi. Iya. Dennis harus bertanggung jawab. Biar dia yang memutuskannya. Sedihku sedih, hatiku sedih. Ayo, Salsa yang baik hati dan tidak sombong. What is it? You're Helen crying, menangis, ada apa? Lu air mata ntar kering kayak opak lagi. Mami, jangan tercampur. Lagiannya lu ngomong pakai crying. Yang gua tahu juga crying tuh ada tuh kalau binatang kejepit kaing begitu. Ini urusan anak muda, Mami. Tante, Salsa mohon. Tante mau bantuin Salsa untuk segera bicara sama Dennis. Salsa yang baik hati dan tidak sombong ingin Eke bicara sama Dennis. Dennis juga cucu gue. Ada apa? Mami, apa sayangnya mau bicara apa? Salsa takut, Tante. Takut apa? Ya Allah, tolong Belatung Nangka. Tengari bolong kagak ada apa-apa lu takut. Emang di sini ada hantu apa? Salsa takut kalau makin lama bayi ini akan makin membesar. Apa? Bayi makin besar? Mana ada di perut lu bayi makin besar, yang ada perut lu busung lapar tahu? Sopan sedikit dong, ah. Emang lu jadi mantu sopan sama gue? Lu aja gak pernah sopan sama gue. Oke, Salsa. Eke mengerti, Eke paham. Ye pengen Eke bicara sama Dennis karena Ye sudah pengen cepat-cepat nikah, trawen, ya kan? Aduh, giliran nikah aja lu. Udah kayak burung pelatuk aja lo. Tante ini emang perempuan beneran. Makanya Tante bisa merasakan perasaan saya, Tante. Iya.
Jelas Salsa baik hati dan tidak sombong. Eka sebagai seorang ibu, sebagai wanita, Eka mengerti sekali perasaan Yai. Oh. Maksud lu apa berdua, ah? Ngomongin gue, nyindir gue. Lu kata gue bukan perempuan tulen. Apa perlu gue buktiin nih? Mami jangan. Lu sih ngaget-ngagetin gue. Sampai gue kebelet pipis nih. Ah. Oke Salsa, Eka paham, Eka ngerti. Tapi lebih bagus sekarang kita ke kantor Dennis. Kita bicara sama Dennis, ya? Oke, tunggu ya. Eka ambil tas dulu. Mas Dennis! Mas Dennis, tunggu aku, Mas Dennis! Lihat tuh, yang kemarin minta nomor HP-nya Dika dateng. Iya, Dik. Kemarin dia minta nomor HP lu. Tadinya gue mau kasih, tapi gue bingung maksudnya. Kenapa lu bingung? Lu kan punya nomor gua. Bukan itu maksudnya. Yang bingung tuh ya dia. Emang mau nyimpen nomornya di mana? Mau nulis di kertas? Kayak tukang kredit aja. Kalian hina gue. Kita nggak ngehina kok. Kita ngomong apa adanya. Lo emang nggak punya HP kan? Ya itulah faktanya. Emang gue nggak punya HP. Tapi gue bisa kok telepon pakai wortel. Emang dasar lu nya aja yang nggak mau kasih nomor ke gue. Gembel, lo tuh nggak usah sok deh. Lo emang nggak pernah punya HP kan? Jadi mendingan lo diem aja. Jangan sok-sok minta nomor HP-nya Dika deh. Iya, lu cuma mau sombong doang kan? Kalau lu udah kenal sama si Dika. Dika tuh mau deket sama lo waktu di hutan. Soalnya lo tuh yang paling cantik. Ya secara saingan lo kan cuma monyet-monyet doang. Apa lo? Mau ngajak ribut? Tante, Salsa takut. Nanti kalau Dennis marah-marah sama Salsa gimana, Tante? Aduh, udah ya tenang aja. Nanti Eka yang bicara sama dia, ya?
Salsa tunggu di sini aja ya Tante. Oke, nggak masalah. Ya tunggu di sini. Eka langsung ke ruangannya Dennis ya. Dennis? Mami, ngapain kesini? Kenapa kaget? Ini UGD, urusan gawat dan panik. Kamu tuh anak mami, jadi terserah mami kapan aja mami mau ketemu kamu. Itu hak asasi mami sebagai manusia. Karena apa? Karena kamu anaknya mami yang lahir dari perut mami. Kamu jangan lupa itu, ya? Yang intinya kamu harus nunduk sama mami. Turutin mami. Ini pasti ada hubungannya sama Salsa. Ya, betul sekali. Kamu harus bertanggung jawab dengan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Kamu tidak bisa lari dari kenyataan. Karena apa? Karena perut Salsa yang baik hati dan tidak sombong semakin hari akan semakin membesar. Sama seperti waktu Mami mengandung adik kamu. Kamu lihat kan? Semakin hari semakin besar, semakin bulan semakin besar. Intinya, kamu harus secepatnya menikah dengan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Mami, aku nggak mau nikah. Apa? Oke, kalau begitu Mami akan bicara dengan Papi. Ada apa, Suci? Gak ada apa-apa kok, Mas. Tadi aku cuma lagi ngeliatin Salsa aja. Biasanya kan kalau dia ada di sini, dia selalu buat masalah. Jadi aku takut aja nanti aku yang disalahin. Halo, Nev. Gue gak ngerti gimana caranya gue bisa ngatasin masalah ini. Masalah ini terlalu besar buat gue, Nev. Gue malu. Please help me. Gue gak mau kalau nama keluarga gue nantinya jadi hancur. Tapi kok gue gak dapat kiriman? Masa sih? Padahal teman-teman yang lain kan udah ngeliat. Mungkin bentar lagi gambarnya juga masuk. Sebenarnya gambar apa sih, Sa? Pokoknya itu gambar gue sama Dennis. Gue lagi ketebensial banget nih, Nev. Emang kamu nggak bisa tahu siapa yang kirim? Mana gue tahu. Kan bisa aja orang yang ngerjainnya pakai private number. Lagian orang itu pasti sengaja mau ngerjain gue sama Dennis biar gue sama Dennis jadian. Kayaknya ada SMS masuk deh, Sa. Coba aku lihat ya. Ya udah, kalau gitu lo lihat aja deh. Gue mau ke tempatnya Dennis dulu ya. Dah. Gue juga harus kirim gambar ini ke teman-temannya Dennis. Gue juga harus kirim ke HP-nya Om Darwin biar nggak cuci tangan sama Dennis. Ya, itu sih terserah Dennis aja. Enak aja. Sebagai orang tua, Om Darwin harus ikut maksa Dennis agar mau nikahin gue. Dennis sama Salsa. Ini pasti udah beredar. Dennis dan Salsa. Dennis sama Salsa. Apa maksudnya dikirim ke aku? Siapa yang kirim?
Mungkin itu gambar dia yang sama Salsa. Gimana kalau Suci tahu? Apa Suci perlu aku beritahu? Bayu dapat kiriman foto ini nggak ya? Apa dia kasih lihat Suci juga? Nasib aku bener-bener aneh. Aku berdiri di tengah-tengah kakak beradik yang sama-sama mencintai aku. Mami sama Papi juga dapat kiriman gambar itu. Iya. Kamu tahu siapa yang ngirim gambar ini? Enggak, Pi. Soalnya pakai private number. Iya. Tapi siapa yang ngambil gambar ini? Dan itu dibuatnya di hotel kita. Itu juga yang jadi pertanyaan saya, Pi. Aduh, Pi, jangan diributin siapa yang mengambil, siapa yang mengirim, siapa yang berbuat. Ini masalahnya, nama baik kita tuh bisa rusak. Dan yang paling gawat, nama hotel juga bisa hancur. Kalau gitu, panggil Dennis. Iya, Pi. Ya udah, kalau gitu, Eka mau nemuin Salsa dulu, ya? Loh, di mana dia? Tadi ada di lobi hotel, ya? Ya sudah, kalau itu Mami urus Salsa dulu. Biar Papi yang bicara sama Dennis. Tante, coba Tante lihat ini. Salsa nggak tahu apa yang harus Salsa lakuin, Tante. Ya, Eka juga bingung. Bagaimana mungkin gambar itu beredar ya? Mungkin aja ada orang iseng yang lihat Salsa sama Dennis masuk ke kamar, Tante. Waktu itu Salsa dipaksa Dennis untuk ikutan minum wine. Jadi waktu kita masuk ke dalam kamar, kita lupa kunci pintunya, Tante. Iya, Pi. Eka sama Salsa lagi ada di lobi hotel. Oh, sama-sama Salsa sekarang? Oke. Salsa, Om Darwin minta supaya kita ke ruang kerjanya sekarang untuk membicarakan masalah ini bersama-sama. Ya? Salsa? Aduh, Tante. Maaf, tapi kepala Salsa pusing banget. Kayaknya Salsa nggak sanggup lagi deh, Tante, kalau harus bicara sama Om Darwin. Salsa butuh waktu. Kayaknya Salsa harus pulang deh, Tante. Mau istirahat. Aduh, iya. Aduh, iya hati-hati. Ya istirahat aja. Biar semuanya nanti Eka yang handle, ya? Tapi Tante, Salsa minta satu permintaan. Salsa mohon Tante urusin semua masalah ini. Karena kalau semakin lama dibiarin, Salsa takut polisi ikut campur. Dan nantinya nama baik keluarga kita bakal tercemar, Tante. Terutama nama baik hotel ini. Ya udah, ya nggak usah cemas. Semuanya akan Eka atur, ya. Ya sekarang pulang-pulang istirahat, ya. Ada apa ya? Kok Salsa nangis? Apa dia ribut sama Mas Dennis? Sebenarnya mereka saling mencintai nggak sih? Tari, si Dika kemana? Dia kan kudu bantuin elu. Dika belum datang, Bu. Gimana sih si Dika? Ini kan udah jam kerjanya, Tar. Duh,
Padahal ini hari terakhirnya dia kerja di sini. Nah, kalau dia bolos, bakalan ditambahin tuh hukumannya sama kepala sekolah. Ngerasain deh Dika, bandel deh. Kemana lagi tuh anak? Mendingan gue cari dulu aja deh. Papi, Salsa yang baik hati dan tidak sombong sakit, jadi aku suruh pulang. Tadi dia hampir jatuh, kepalanya pusing. Pasti ini semua gara-gara itu foto. Dan juga yang di dalam perutnya. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang? Di mana moral? Apa papi pernah mengajarkan hal itu sama kamu? Kamu sadar nggak? Perbuatan kamu ini bisa menghancurkan kamu sendiri. Makanya kamu bergaul terlalu kebablasan. Kamu tidak bisa menjaga diri. Kamu tidak bisa menjaga martabat kamu. Dan kamu tidak bisa menjaga karier kamu. Kalau orang luar tahu bahwa perbuatan ini kamu lakukan di hotel kita akan dicap sebagai hotel mesum. Dennis, ia harus bertanggung jawab. Kasihan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Mami tuh mengerti bagaimana perasaan dia. Kalau sampai foto-foto itu beredar kemana-mana, dia pasti sangat amat malu. Den, ini menyangkut nama hotel kita. Dennis, kamu punya usulan lain? Dennis, kalau menurut Mami, kamu sudah harus secepatnya bertunangan dengan Salsa. Kenapa sih? Apa yang ditakutin? Salsa itu bukan anak sembarangan. Kalau ia tunangan sama dia, ia nggak bakalan miskin. Nggak usah takut. Bukan masalah itu, Mi. Lalu soal apa? Aku nggak cinta sama dia. Apa? Kamu waras nggak sih? Kalau kamu tidak mencintai dia, kenapa kamu melakukan hal terkutuk itu? Kamu sadar? Kehormatan bagi seorang wanita itu sangat berharga. Itu jangan kamu anggap remeh dan jangan kamu anggap enteng. Makanya kalau melakukan sesuatu itu, pikir dulu. Sekarang gini aja. Gimana caranya supaya foto-foto yang menyebar itu nggak menjadi semakin heboh? Ya kalau menurut Mami sih, mereka harus secepatnya menikah. Karena dengan mereka menikah, dengan sendirinya gosip yang beredar akan stop. Kelar, tidak ada masalah. Kamu gimana, Dennis? Ayo ke gue. Tapi aku masih kerja, Mas. Ada apa? Lo kan bawahan gue. Jadi harus nurut. Ya, tapi kan ini jam kerja, Mas. Kalau emang ada tugas, bilang aja nanti biar aku kerjain. Tugas lo jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apa? Masih tetap yang dulu. Lo belum jawab pertanyaan gue dengan tegas. Pertanyaan yang dulu yang mana? Kenapa sih? Lo gak cinta sama gue? Usah pasang bayu yang belai rambutku, diiringi kenapa sih? ombak. Lo lebih milih Bayu daripada gue? Yang kian menepi. Emang kurang gue apa sih? Bunga-bunga mewangi mengingatkan aku kepada dirinya yang kian berlalu. Kasih, jangan kau pergi, tuh tinggalkan aku yang mencintaimu. Kasih, Suci, apa dia ada ngancam sesuatu sama kamu? yang telah membuatmu. Terus kenapa kamu pucat? Dia cuma suruh aku jawab pertanyaan yang dulu, Mas. Kamu jawab. Hadirmu selalu membawaku terbang tinggi ke atas, ke langit ketujuh. Suci, kamu udah tahu kalau Dennis sama Salsa lagi ada masalah?
Gak tahu Mas. Tadi aku lihat Salsa nangis keluar dari hotel ini. Salsa mendesak Dennis untuk menikahinya. Kasih, jangan kau pergi, untuk tinggalkan. Awalnya sih aku kurang suka sama Salsa. Karena aku pikir dia yang ngejar-ngejar Dennis. Tapi melihat kondisi Salsa yang sekarang, aku jadi kasihan. Kenapa Mas? Aku nggak mau ngomongin persoalan mereka. Cuman aku kasihan aja sama Salsa kalau sampai Dennis ngingkarin janjinya. Mungkin sekarang Dennis lagi bingung. Makanya dia pengen tahu jawaban kamu sekarang. Jadi sebaiknya kamu jawab dengan tegas. Dan mungkin karena itu juga Dennis jadi ragu-ragu menerima Salsa. Lestari, yuk. Sandi, lo jemput gue? Iya, seperti biasa. Tapi gue nggak mau setiap hari lo jemput. Tapi aku senang kok. Seneng? Seneng apa? Ya, naik sepeda kan sebagai olahraga. Oh. Tari, balik bareng gue yuk. Makasih, gue bareng Sandi aja. Loh, kenapa? Gue udah perlu nih sama lo. Perlu apa? Lagian, gue lebih suka naik sepeda kok. Naik sepeda kan lebih sehat. Kalau gitu jalan kaki aja, kan lebih sehat. Yuk. Iya sih, tapi lu kan nggak pernah jalan kaki. Udah nggak apa-apa, tunggu. Yuk, gue udah siap jalan. Lestari, dia udah menghormati kamu dan menghargai kamu. Jadi, kamu jalan aja sama dia. Aku pulang, ya. Ada apa, Suci? Aku mau ngikutin saran Mas Bayu. Surat apa ini? Seperti yang Mas Bayu bilang, aku tulis jawaban itu di surat itu untuk Mas Dennis. Tolong kasih Mas Dennis ya, Mas.
Ada apa, Den? Tadinya gue mau minta tolong soal Salsa. Kenapa? Lu mau lari dari tanggung jawab? Kenapa sih? Kayaknya lu sinis banget sama gue. Enggak. Gue nggak sinis sama lu. Gue cuman kasihan sama Salsa. Baik. Yang jadi korbannya di sini gue. Enggak, Den. Lu salah. Yang lebih jadi korban itu keluarga kita. Dan cuman lo yang bisa nyelamatin kita semua, Den. Oh, jadi lo ngarepin kalau gue jadian sama Salsa, iya? Ya, itu terserah lo, Den. Cuman mestinya lo sadar. Salsa sangat mencintai lo. Dia rela berikan segalanya sama lo. Lagian, apa sih yang bikin lo ragu selalu tidur sama dia? Selama ini gue lihat lo orang yang lurus. Lo orang yang jujur. Jadi tolong jawab pertanyaan gue. Sebenarnya Suci lebih milih gue atau lo sih? Dan mestinya lo tahu, lo kan sering nyakitin dia. Lo juga sering gangguin dia. Jadinya dia lebih milih gue. Makanya lu jangan gangguin dia lagi. Maaf, Den. Gue mungkin nyakitin lo. Tapi lo harus ngerti. Gue juga mencintai Suci. Dan lo harus tanggung jawab sama Salsa. Dika, lo tuh hebat banget. Lo pasti bakalan sehat. Masuk yuk. Gak usah, gue kesini ada perlu sama lo. Gue beliin HP buat lo. Gak usah. Tari, gue gak ada maksud apa-apa kok sama ini. Gue ngasih lo ini biar kita bisa komunikasi aja, ngerti gak? Dika, terima kasih atas niat baik lo. Tapi gue suka lo apa adanya. Gue udah berusaha, asal lo tahu ya, ini duit simpenan gue. Dika, lo nggak kerja. Lo di kantin, itu hanya hukuman. Jadi, uang itu hanya minta-minta. Jadi sebaiknya lo bawa lagi aja deh HP-nya. Oh, jadi lo nggak perlu HP? Dika, gue perlu. Gue juga suka kok HP. Tapi gue nggak mau punya sesuatu karena pemberian. Dika, terima kasih ya. Gue seneng banget atas perubahan sikap lo. Dulu lo anak mami yang sombong, sekarang lo anak baik, tapi masih pamer harta orang tua. Lestari. Ada apa? Meskipun lo maksa, gue tetap nggak mau terima pemberian lo. Siapa yang mau ngasih? Hah? Enak aja. Terus? Mau lu apa? Gue beli HP ini dari duit gue yang gue kumpulin setiap hari. Gara-gara beli HP ini duit jajan gue jadi habis sekarang. Terus? Pokoknya gue harus jual HP ini sama lo, gue gak mau rugi. Tapi gue gak punya uang. Ya kalau gak punya duit, lu kerja buat bayarin HP itu gimana sih? Kerja? Kerja apa? Kan sulit cari kerjaan. Tapi kalau ada kerjaan lu mau kan? Iya. Oke, mulai besok lu kerja sama gue. Kerja apaan? Yaudahlah, ntar gue pikirin. Dennis, ada yang ingin Yaya katakan? Iya. Buruan dong ngomongnya. Oma nungguin ente ngomong udah mules nih. Saya mau tunangan.
tunangannya sama Suci kan? Salsa. Salsa. Diam. Dennis, nggak salah pilih. Hah? Si belatung nangka lu pilih. Aduh, Mami, jangan jadi provokasi. Pilihan Dennis sudah paling benar. Salsa yang baik hati dan tidak sombong itu sangat baik. Dan dia satu level sama kita. Level sama paling lu empuk. Lu belum tahu bagaimana si Suci. Suci itu orangnya baik, sopan, ramah, rajin. Yang pasti dia bakal ngebahagiain si Dennis sampai tua. Tidak mungkin dia bisa membahagiakan Dennis. Bagaimana dia akan memberikan kado-kado untuk Dennis sementara kerjanya hanya sebagai tukang ngepel. Weh, lu jangan suka menghina kerjaan tukang pel ya. Tukang pel itu kerjaannya mulia, tau nggak? Tanpa si Suci bersih-bersih, rumah ini kotor. Lu bisa diare, kulit lu bisa gudigen, ginian lu bisa gatal-gatal. Yang pasti anak gue si Darwin nyerahin lu. Lu bakalan melarat lagi. Mau nggak lu? Nenek. Tidak mungkin muka dan kulit Eka akan rusak. Eka akan selalu kelihatan cantik selama matahari masih terbit dari timur. Alah, dari timur. Lu nggak pernah mau ngalah sama gue, lo. Bukannya masalah hal atau enggak, tapi ini suatu kenyataan. Eka bukannya apa-apa, Mi. Tapi ini memang ya udah kenyataannya seperti itu. Bukan begitu, lu. Sudah. Mami sama ibuku senang sekali berantemnya. Bini lu tuh. Sudah. Menangin aja sama bini, gua heran. Gue nih orang tua lu yang ngelahirin lu, tau gak? Ya udah. Tante, Salsa bawain hadiah buat Tante. Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Ini diamond. Ya kasih buat Eka. Gratis. Iya Tante, tapi itu belum seberapa. Nanti kalau Salsa udah tunangan sama Dennis, apalagi udah nikah, Salsa bakalan kasih Tante ya. Senang sekali. Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Ya tahu sekali cara membahagiakan Eka. Anet, lu mesti sadar ya. Sebelum janur kuning melengkung di depan rumah kita, gua belum bisa terima dia jadi cucu mantu gue. Aduh, apalagi sih maksudnya Mami? Eka nggak ngerti nih. Mami mau diaman juga? Mau. Kagak. Gue nggak mau terima berlian dari orang yang belum jelas. Nggak jelas. Yang gimana yang belum jelas? Ya belum jelas. Si Dennis bakalan jadi apa kagak sama dia? Aduh, Mami, di depan kita Dennis sudah mengatakan bahwa dia bersedia untuk bertunangan dengan Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Jadi apa lagi dong, Udahlah Tante, biarin aja. Yang penting kan sekarang Dennis sudah setuju. Dennis emang udah bilang, tapi kan belum final. Mami, final. Udah kayak main bulu tangkis aja. Sayang, kamu dari mana? Dari congorannya aja gue udah lihat kalau Dennis itu belum terima sama lu belatung nangka. Ya.